Halo pemirsa, lama tidak ketemu ya. Saya lagi mau bikin video nih. Kali ini soal Flutter ya. Saya lagi belajar tentang Flutter. Flutter itu adalah semacam framework untuk create cross-platform aplikasi, terutama ya buat Android dan iOS. Jadi Anda tidak perlu coding separately. Jadi Anda bisa coding di satu tempat dan bisa mengenerate untuk Android dan iOS. Saya belum mulai ke Androidnya ya, saya masih mulai di Dart-nya dan basic-basicnya dulu ya. Jadi Flutter itu menggunakan programming language Dart ya. Mirip kayak JavaScript lah dia. Di sini contohnya ya. Jika kita misalnya mau print 1, 2, 3 misalnya. Taran. Nah, dia akan print 1, 2, 3. Dan kerennya lagi kita bisa bikin semacam kayak konsol program begitu di Dart ini. Jadi tidak harus, ini dengan menggunakan Android Studio ya. Ya, Lady Debug. Saya tidak menjelaskan tentang proses instalasinya, tapi yang akan saya jelaskan adalah bagaimana memanggil package di luar dari project ini. Jadi misalnya saya punya library ya, yang bisa dipakai di banyak tempat. Nah, ini nanti akan ada cara penggunaannya. Ini kalau kita lihat penggunaannya itu seperti ini. Jadi pertama diimport dulu. Dan saya namakan Q. Dan lalu saya panggil Q dan saya panggil functionnya. Dan di sini adalah variabelnya. Saya akan print. Oke, tapi sebelumnya itu tentu saya harus buat dulu package-nya. Ini sudah pernah saya buat, cuma saya komen dulu. Kalau kita import ini juga masih error. Karena belum saya buat. Tadi sudah saya hapus. Oke, pertama ini sudah saya buat ya. Aplikasinya ya. Ya, aplikasinya itu intinya adalah Flutter application yang akan memanggil package tersebut. Cuma package-nya belum ada. Nah, ini package-nya yang kita buat. Oke, ini saya close dulu. Oke, kita akan coba buat package-nya. Di sini kita klik. Di sini kita rubah project type-nya menjadi package. Kita beri nama Flatpak. Oke, kita klik create. Oke, dia akan otomatis membuat Dart file-nya ya. Dia akan berada di sini. Ini kelasnya. Saya akan coba tambahkan variabel tambahan. Misalnya di sini saya tambahkan Henry Simon, saya save. Oke, ini akan saya close. Balik ke Flutter app-nya. Nah, pertama kita harus menambahkan dependensi ke package tersebut. Di sini kita buka pubsec.yaml. Oke, di sini pubsec-nya. Lalu kita tambahkan di bagian dependensi. Dia sudah ada Flutter dan Cupertino, tapi kita tambahkan namanya Flatpak. Ini saya komen. Dengan path-nya itu adalah naik 1 kali di folder Flatpak. Karena package-nya itu lokasinya berada di folder yang sama dengan Flat App. Jadi dia dari aplikasi ini dia naik 1 kali dan diambil folder Flatpak. Oke, setelah dependensinya ada, kita bisa import. Oh ya, ini kita klik get dependency dulu ya. Karena kita ada perubahan di YAML-nya. Oke, di sini nanti kalau Anda lihat akan ada change 1 dependensi. Di mana dependensinya itu adalah ini, ada tanda-tanda plusnya. Oke, kita coba import. Oke, kalau sukses tidak akan ada tanda merah, tapi kalau misalnya tidak ada, dia akan seperti ini, warna merah berarti tidak ditemukan filenya. Lalu kita
panggil calling. Nah, ini kalkulator yang tadi dan ini vinama yang barusan kita tambahkan. Ini coba kita run ya. Iya, ini ada printoutnya Henry Simon namanya. Tapi bagaimana jika kita ingin mengubah coding tersebut? Kita bisa menambahkan external library. Di bagian sini kita bisa masuk ke library, lalu kita add, kita tambahkan ke sini Flatpak dan lib, lalu kita klik OK. Tentukan jenisnya ada kelas, lalu kita klik OK. Akan muncul di external library itu ada libnya Flatpak. Di sini kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa edit. Jadi tidak perlu kita close project dan buka project tersebut, bisa kita edit langsung dari sini. Contoh misalnya kita tambahkan saja. Di sini kalau kita run, kita klik run. Nah, ini jadi Henry Simon saja. Oke. Ya, berikut video singkat saya mengenai cara memanggil package di luar dari project. Cukup Anda tambahkan di dependensi. Dengan menggunakan seperti ini, ya kalau Anda punya beberapa project Android misalnya, Anda bisa bikin satu buah library di sini. Berikutnya bisa di reusable oleh banyak application tersebut. Jadi lebih mudah lah reusable-nya. Halo pemirsa, ini saya berikut akan menambahkan informasi mengenai cara eksekusi jar atau Java dari Flutter ya. Flutter itu punya bahasa tersendiri yaitu Dart. Cuma kadang-kadang ini kan bahasa baru ya. Cuma kadang-kadang kita mungkin masih perlu language sebelumnya yaitu Java. Terutama jika untuk mengeksekusi native application ya, seperti kamera, Bluetooth dan sebagainya. Atau mungkin coding-coding kita yang sebelumnya, karena saya juga masih baru. Mungkin masih banyak coding saya di Java yang bisa di reusable ya. Walaupun mungkin saya akan mikir-mikir juga ya. Karena ada beberapa kelemahannya, terutama kalau kita pakai Java itu hot plug-nya itu nggak aktif ya. Jadi kalau kita ada perubahan di Java, kita mesti restart VM-nya. Kita mesti stop dan run lagi. Dimana itu butuh waktu agak sedikit lebih lama ya, dibandingkan jika kita menggunakan feature hot plug ya. Oke, mari kita mulai. Pertama, jika kita sudah memiliki jar yang kita miliki, kita bisa copy ke Android, app, dan lib. Di sini saya sudah copy namanya test jar. Lalu kita edit build Gradle-nya, dan kita tambahkan dependensinya. Ini di bagian paling bawah, dimana dia implementation file yang ada di folder libs dan test jar. Ini libs dan test jar. Oke, lalu kita juga bisa add external library. Di sini kita bisa tambahkan jarnya. Kalau kita tidak menambahkan ini, kita tidak bisa melihat isi dari jar tersebut ya. Di sini kalau kita add, kita bisa lihat isi dari jar tersebut, isinya apa saja, foldernya dan logiknya juga bisa terlihat ya. Seperti ini logiknya, dia akan return hello.
Cara menambahkannya kita bisa module setting, lalu di library, baru kita add jarnya. Ini udah saya add ya. Ini opsional aja. Kalau Anda tidak menambahkan, Anda tidak bisa membuka ini ya. Saya tadi coba. Oke. Setelah kita add library-nya dan nambahkan di dependensi, kita bisa memakainya di codingnya. Di sini kita memanggilnya itu dengan seperti ini. Contohnya ini saya masih belum berubah. Dia akan memanggil channel di main activity-nya. Nanti saya akan kasih lihat. Ini saya coba rubah resultnya nanti dengan callingnya. Dan dia ada asynchronous function, call Java method. Ini juga di copy dibuat. Dimana dikasih parameter Java method name. Sesuai dengan function. Jadi ini kita bisa bikin di channel tersebut, kita bisa bikin beberapa function ya. Misalnya Java method name atau Java method name 1, 2 dan seterusnya. Tergantung logic apa yang mau dipanggil. Di sini kita capture resultnya dan kita set state resultnya. Dimana resultnya ini ada yang ini global variable. Oke, lalu di bawahnya saya ada button press. Dimana logic aslinya itu adalah increment counter. Tapi kalau dengan logic yang baru saya akan panggil juga call Java method, yaitu yang ini. Dan function yang saya rubah itu adalah ini untuk menentukan teksnya. Ada text, counter, result. Dan ini on press-nya, yang tadi button press. Dimana button press itu akan memanggil dua function ini. Increment counter dan call Java method. Mari kita coba run. Ini akan terlihat di sini. Ya. Ini kalau kita fungsi aslinya ya. Ini seperti ini fungsi aslinya. Nah, kalau hot plug kita bisa langsung deploy ini. Dan cukup cepat ya. Ini cuma increment counter. Dan ini kalau call Java method. Nah, ini berarti on press dia cuma call Java method saja. Yaitu yang ini. Nah, kalau kita mau panggil dua-duanya, kita panggil yang tadi, yang S button press ya. Nah, ini. Dimana sudah saya kombinasikan itu ada dua-duanya ya. Ini kita hot plug-nya kita enable. Nah, dia akan dua-duanya jalan. Nah, ini function yang tadi ini method channel itu sebenarnya dia akan memanggil coding natifnya ya, yang ada di sini ya. Di Java com main activity. Nah, di main activity ini kita perlu menyebutkan channelnya. Oh ya, sorry. Di sini juga tadi mesti diingat ya, kita harus import 3 buah ini supaya tetap jalan. Async, material dart, service dart. Oke, lanjut ke yang tadi, mana tadi ya? Oh iya. Ini kita sebutkan nama channelnya. Dan di sini kita tentukan logiknya. Jika metodenya adalah Java method name, maka yang dipanggil itu adalah ini. Dimana ini adalah yang kita import. Ini adalah logic di Java tadi. Ini adalah com-nya. Dan kelasnya adalah myLogic. Nah, ini adalah com testjar myLogic. Dan myLogic itu akan memanggil function stest2. Di sini kalau kita lihat, nah ini stest2 ini. Dia akan return hello seperti ini. Nah, di sini saya ada menambahkan string ya. Tapi harus diingat bahwa ini adalah di Java ya. Ini kalau kita rubah misalnya 444, kita apply hot plug, kita run,
dia tidak berubah. Jadi itu kelemahannya tadi. Jadi di Java itu tidak apply hot plug ya. Anda harus stop dulu di sini. Lalu Anda klik run lagi. Baru ini yang 444 akan apply. Ya cukup makan waktu, lebih lambat aja sih deploy-nya. Oke, coba kita tes. Nah, ini udah 44. Ya, jadi itu mungkin plus minusnya ya. Kalau menggunakan Java di Dart ya, atau Flutter ya. Ya, saya sih prefer menggunakan fully Dart ya, kecuali memang untuk memanggil native application ya. Atau feature dari native application seperti kamera, Bluetooth, dan sebagainya. Kalau selebihnya mungkin saya lebih prefer memakai Dart ya. Sehingga juga kita tidak perlu memanage lagi. Kalau misalnya di iOS, kita kan harus implement lagi nih logic buat Javanya. Karena kan iOS nggak memakai Java ya. Jadi memang lebih bagus kalau pakai Dart semua ya. Kalau memang mau pakai Java mungkin di backend ya. Kalau dia memanggil REST HTTP di server, backendnya itu Anda bisa coding pakai Java atau pakai Python atau sebagainya. Tapi di front endnya mungkin lebih tetap memakai Dart. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga informasinya berguna.